Mereka ini sepasang kekasih yang sudah menjalani hubungannya itu selama 2 tahun. Mulailah kesetiaan Rizky goyah. Dia sering memakai uangnya untuk memenuhi kehidupan Bella, membeli barang-barang branded seperti baju, tas, sepatu, segala macam seperti itulah. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah ngeklik video ini. Abang Nando di sini, aku akan bawakan lagi cerita tentang horor, cerita mistis, cerita gaib yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, kawan-kawanku, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat buat kontennya. Terima kasih teman-teman. Dan untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Cerita kali ini adalah cerita tentang sepasang kekasih yang sangat romantis, tetapi ada orang ketiga di hubungan mereka yang membuat hasil dari hubungan mereka ini menjadi tragis. Jadi ceritanya ini tentang Rizky dan Wati. Mereka ini sepasang kekasih yang sudah menjalani hubungannya itu selama 2 tahun. Mereka ini satu kampus, tapi beda fakultas. Mereka pacaran itu sejak semester 4. Dari semester 4 sampai saat ini, mereka semua selalu bersama, selalu kemana-mana bareng. Jadi teman-temannya Rizky sudah tahu tuh main-mainnya Rizky atau sering bersama siapa udah tahu nih. Karena di mana ada Rizky, pasti udah ada Wati di situ. Atau di mana ada Wati, pasti ada Rizky. Mereka nempel terus kayak perangko. Jadi, mereka sering ngobrol atau nongkrong di daerah taman di tengah kampus. Seiringnya otomatis orang lewat kan, pasti melihat antara mereka. Kadang mereka bersama-mesraan, canda-candaan. Ya seru lah, namanya lagi bucin-bucinnya ya. Rizky juga terkenal orangnya sangat romantis. Kadang dia ngasih hadiah atau surprise itu nggak menunggu tanggal-tanggal spesial atau nggak menunggu ya momen-momen spesial. Dia kalau memang senang niat, dia langsung belikan kado untuk Wati. Dan juga ketika Wati membutuhkan sosoknya Rizky, dia sigap atau dia siap untuk melakukan apapun. Hujan badai pun akan ditempuh oleh Rizky. Nah, Rizky saat ini sudah semester 7. Dari kampusnya, mereka harus ngambil nama mata kuliahnya adalah KKN atau praktek ke lapangan. Dia harus praktek ke lapangan di satu desa. Di tempat penelitian itu, ternyata di desa itu, di daerah penelitian dia, ada kampus lain yang sedang melakukan penelitian juga. Jadi sama-sama mereka meneliti di satu desa, yang mana satu responden ini akan diteliti 2 dari kampus. Nah, dari situlah dia berkenalan dengan namanya Bella. Bella ini seorang perempuan yang rambutnya pendek, senyumnya indah. Pertama memang Rizky awalnya ya biasa aja ya, namanya berteman ya kan. Awalnya mereka biasa aja, ngobrol-ngobrol, diskusi, karena mereka satu kelompok dan satu responden yang akan diteliti. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol, sering chatting. Karena perlahan mulai kedekatan itu terus dibangun sama Rizky, mulailah kesetiaan Rizky goyah. Dari situ, Rizky mulai sangat intens hubungannya dengan Bella. Setelah berakhirnya KKN dari tugas mahasiswa, ternyata hubungan Rizky dengan Bella itu tidak berakhir. Malah mereka semakin erat dan semakin dekat dengan satu sama lain. Saking beraninya, Rizky berani mengungkapkan perasaannya ke Bella. Padahal Rizky sudah punya pacarnya, Wati. Dari sinilah Rizky mulai mengkhianati cinta dari Wati. Setelah 3 bulan hubungan Rizky dengan Bella, terlihatlah ada perubahan dari Rizky. Karena yang tadinya dia fokus terus untuk Wati, 100% lah waktunya untuk Wati, sekarang mulai terpecah. Apalagi Rizky kalau misalnya nih ngantar Wati pulang, ada hal yang buat Wati itu selalu kesal. Karena
Rizky selalu di akhir pembicaraan atau di akhir pertemuan mereka, selalu Rizky itu minjam duit. Dia ngomongnya seperti ini, "Beb, pinjam duitmu lah, aku lagi bokeh, gak ada duit nih." Nah, dari sinilah mulai Wati panas, karena memang setiap kali diantar pulang dia selalu mengatakan itu. Dia kadang marahnya heran melihat pacarnya, kenapa sih selalu minjam duit. Dia ngomongnya seperti ini mungkin ya. "Kamu kenapa sih selalu minjam duit terus? Kan kiriman kamu dari mama itu lebih gede dari aku gitu kan. Apalagi kamu sudah minjam 20 juta. Bukan hal yang kecil loh angka segitu. Kalau aku lagi misalnya minjemin untukmu, bukan aku gak mau. Tapi aku mau makan apa bulan ini?" Kata Wati. Karena memang sudah seringkali uangnya Wati dipinjam oleh Rizky. Karena Rizky sudah dimarah-marahin, sudah diomel-omelin dari Wati, jadi dia diam aja. Apalagi dia diamnya ini karena dia menyimpan satu rahasia yang sangat besar. Setelah dia pulang dari mengantar Wati, dia frustasi. Rizky mulai berpikir, aduh, aku ngambil uang dari mana? Aku gak ada duit lagi. Karena uangnya sudah habis nih, jalan bareng sama Bella terus. Dia mulai pusing, dia mulai kepikiran yang aneh-aneh. Aduh, aku gimana nih cari duit. Setelah itu dia mulai kepikiran, ada temannya satu kampus, satu jurusannya dia, ada namanya Dimas. Yang mana Dimas ini katanya sakti mandraguna atau hal-hal supranatural itu dia sudah pelajarin dari kecil. Karena ilmu dia itu sudah turun-temurun dari kakek moyangnya, turun ke bapaknya, turun-turun ke dia. Jadi sudah ya garis keturunan ilmunya. Dan satu kali Dimas ini pernah memberikan satu barang kepada petinggi dari kampus mereka. Suatu ada kerusuhan, yang mana kerusuhan ini antara demo antara kampus A dan kampus B rusuh. Si petinggi kampus ini pengen mendamaikan, tetapi suasana itu chaos. Jadi benda tajam yang tadinya mau dicucuk ke kampus lain, mahasiswa lain, ternyata nyasar nih ke badan petinggi kampus itu. Ternyata petinggi kampus itu nggak tembus atau nggak luka dengan tikaman dari mahasiswa itu. Dari situlah Rizky mulai percaya akan ilmu supranatural dari temannya si Dimas. Nah, setelah dia mengingat namanya Dimas, dia coba menelpon Dimas. "Dimas, kamu di mana?" Ki, ada apa? Aku di kosan." "Emang kenapa?" "Dimas, aku ada keperluan deh. Aku boleh nggak datang ke kosanmu?" Boleh Ki, datang aja. Aku di kosan kok, biar bisa kita ngopi bareng." "Oke, aku ke sana." Singkat cerita, sampailah Rizky di kosan Dimas. Ketika Rizky sampai di kosan Dimas, diketoklah pintunya. "Assalamualaikum, Dimas. Ini aku." Kamu Ki? Yaudah, kita duduk sana lah, nongkrong, ambil ngopi-ngopi." "Ya oke," kan. Lanjutlah mereka di tempat lesehan. Mereka ngobrol-ngobrol, dan akhirnya si Rizky mengungkapkan isi hatinya. "Mas, Dimas, aku lagi butuh duit nih. Duitku gak ada." "Emang duitmu kemana?" kata Dimas. "Iya nih Mas, aku lagi bokeh, duitku habis." Kamu main judi slot?" "Enggak, aku gak main judi slot." "Jadi duitmu kemana? Kok cepat banget habis?" Gitu kan. "Iya nih, aku ada keperluan." Jadi dia menyimpan rahasianya. Karena memang rahasia yang disimpan dari Rizky, dia sering pakai uangnya itu jalan dengan si Bella selingkuhannya itu. Dia sering memakai uangnya untuk memenuhi kehidupan Bella, membeli barang-barang branded seperti baju, tas, sepatu, segala macam seperti itulah. Makanya duitnya habis. Nah, kepikiran karena duitnya habis, nggak bisa lagi jalan sama Bella, dia mulai lagi mengucapkan ke Dimas, "Mas, aku pengen deh pesugihan." "Loh, kenapa kamu pengen pesugihan?" "Iya, aku pengen duit yang cepat nih, duit yang instan. Ada nggak Mas ilmu yang kayak gitu?" "Ada sih, tapi aku nggak yakin kamu benar mau pesugihan." "Iya Mas,
Aku perlu memang ilmu kayak gitu, nggak apa-apa katanya kan. Tapi aman kan? Aman memang. Yakin kamu? Yakin. Bisa bantu aku mas? Bisa Ki. Tapi gini, ini dilakukan bukan tempat di kamarku, tapi ini di tempat mbahku. Mbahku ini rumahnya di daerah pegunungan lah. 1,5 jam dari kosan kita ke rumah mbahku. Kamu mau nggak? Gitu. Aman kan mas? Nggak ada yang aneh-aneh kan? Aman. Nggak ada yang menakutkan kok. Cuma nanti kamu akan ngikutin syarat-syarat dan ritualnya aja. Oh, gitu. Terus kalau itu ada tumbal-tumbalan nggak? Nggak ada, nggak perlu kamu takut. Nanti mbahku yang ngatur, katanya. Mbahku yang amankan gitu. Oh gitu, aku mau dong Dimas gitu. Oh yaudah, bener ya. Yaudah kalau nggak gini aja, aku telepon dulu mbahku. Siapa tahu dia nggak di rumah. Kalau dia di rumah, kita bisa datang besok. Bentar ya, aku telepon dulu mbahku, kata si Dimas. Setelah dihubungin mbahnya. Halo mbah, Assalamualaikum. Ya cu, ada apa? Ini mbah, aku mau datang bawa temanku. Teman Dimas ini mau pesugihan, mau dapat duit. Kira-kira bisa dibantu nggak mbah? Ya cucuku, sebenarnya mbah bisa bantu, tapi dia harus datang dulu ke sini. Oh ya udah mbah, aku besok datang sekitar jam 8 malam, nggak apa-apa kan mbah? Nggak apa-apa cucuku, kata mbahnya nih ya kan. Udah selesailah mereka teleponan, diinfolah ke Rizky. Ki, mbahku mau nih bantuin kamu. Gimana, siap nggak? Siap, aku udah memang niat, katanya gitu. Aku udah memang nggak ada pikiran lagi nih, udah nggak ada duit aku. Soalnya udah habis duitku, ya kan? Oke, setelah itu, yaudah kalau kamu kayak gitu setuju. Besok datang lagi ke sini jam 4 sore lah, sekitar jam 4. Kita pulang kampus, jam 4 sore kita ketemu di kosanku lagi ya. Kita siap-siap dari situ, oke? Singkat cerita, keesokan harinya tiba. Rizky menepati janjinya datang ke rumah Dimas atau kosan Dimas sekitar jam 4. Dimas. Oh, Ki, monggo masuk, katanya kan. Setelah dia masuk, setelah dia lihat-lihat, Mas, kok kamu beres-beres? Emang kita mau kemana sih? Aku beres-beres, mungkin karena nanti di sana nginap. Apa Rizky? Oh gitu ya? Aku nggak bawa barang apa-apa loh, kata Rizky. Yaudah, nggak apa-apa. Nanti aku pinjamin deh bajuku untukmu gitu. Oh yaudah, nggak apa-apa, pinjam ya. Kita jam berapa berangkat Dimas? Kata Rizky. Ya kita berangkatnya setelah maghriban aja ya. Oke, nggak apa-apa, kita ngopi dulu lah. Nah, ngopilah mereka sambil nunggu-nunggu sholat maghrib. Setelah itu mereka mulai jalan ke arah rumah mbahnya. Sekitar 1,5 jam ke daerah pegunungan. Setelah itu sampailah sekitar jam 8 di rumah mbahnya. Diketoklah pintu rumah mbahnya. Assalamualaikum mbah. Masuklah Dimas dan Rizky ke dalam. Disambut, dikasih kopi, dikasih teh sama gorengan lah ya. Terus setelah ngobrol-ngobrol 1/2 jam, mulailah Dimas mencolek kakinya si Rizky. Lu ngomong dong Ki, masa aku doang yang ngomong? Lu ngomongin lah apa niatmu gitu kan. Oh iya, aku lupa katanya. Nah setelah disampaikan seperti itu, mulailah Rizky memberanikan dirinya untuk ngomong dengan mbahnya Dimas. Kita sebut aja mbahnya ini namanya Mbah Y. Mbah Y ini orangnya sakti mandraguna di kampungnya. Karena memang sudah keturunan juga ilmunya. Disampaikanlah keinginan Rizky. Mbah, sebenarnya aku gini mbah, aku butuh duit. Ada nggak pesugihan yang aman? Terus mbah yang jawab nih, ada sih nak, tapi kamu yakin mau? Iya mbah, aku mau. Kalau kamu mau, ada ritual yang harus kamu hadapin. Dan ini ritualnya nggak gampang. Ritual ini akan memakan beberapa hari kamu berpuasa dan kamu harus mandi kembang di jam 1 dini hari. Kamu siap nggak? Mbah, aku kan udah datang di sini. Aku sudah niat. Aku nggak takut lagi. Oke, emang prosesinya gimana mbah ritualnya nanti? Pertanyaan Rizky kan. Jadi si mbah itu mulai menjelaskan ritualnya. Ritualnya, kamu nanti sekitar jam 1 akan mandi kembang di sungai dekat rumah.
Setelah kamu mandi kembang, kamu akan masuk ke ruangan kosong, kamar kosong yang gelap. Kamu di situ 2 hari 2 malam berpuasa, tapi tanpa busana dan tanpa cahaya satupun. Kamu di situ selama 2 hari, nanti kamu akan ketemu sama sosok wanita yang berbadan ular, kata mbahnya nih. Rizky pun bingung kan. Kok gitu ya? Ada ketemu siluman katanya kan. Tapi mbah, ada larangan gak sebelum dan sesudah aku ritual nanti? Gak ada larangan sih. Cuman kamu harus hindarin untuk datang ke lokasi yang punya legenda cinta yang tragis. Contoh kayak Prambanan katanya kan. Oh tenang mbah, kata Rizky. Aku kan tipe anaknya gak suka namanya candi-candian. Aku sukanya itu naik gunung mbah. Jadi gak apa-apa mbah, aku siap kok untuk jalanin. Aku gak akan kesana kok, gampang lah itu. Benar ya nak, kamu gak ada niatan lagi untuk yang ke tempat candi-candi gitu ya katanya kan. Oke ya siap, deal. Yaudah, kita tunggu nanti jam 1. Kita akan mulai prosesinya, kamu akan mandi kembang. Kamu istirahat aja, mbah mau nyiapin ritualnya, kata si mbah itu. Setelah kembalinya mbah Y dari persiapan ritualnya itu, nah saat ini sudah jam 1 pagi. Jam 1 pagi, Rizky harus mandi kembang di kali atau di sungai yang dekat dengan rumah mbah Y. Dia mandi kembang, kembang 7 rupa. Dari situ dia mulai merasakan hal-hal yang aneh, karena bulu kuduknya mulai merinding. Ini apa ya? Jam 1 pagi dia mandi itu kan ya, memang gelap semua, tapi dia merasa ada hal-hal yang aneh. Tapi dia gubris saja, dia masa bodoh. Selesai dia mandi, dia siap-siap beres-beres, dia pergi ke rumahnya Mbah Ye lagi, balik. Setelah itu, dia mulai lagi untuk baca-baca mantra segala macam semacam, diajari sama Mbah Ye. Lalu masuklah dia ke ruangan gelap atau ke kamar kosong yang gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Di situ dia diminta untuk buka bajunya tanpa busana. Nanti di dalam kamar dia akan berpuasa 2 hari 2 malam. Dia bersiap di situ, masuk kamar, selalu dikunci dari luar oleh si Mbah Ye dan Dimas. Lalu Mbah itu berkata, "Nak, kalau kamu ada apa-apa, teriak aja. Kami nanti akan keluar nolong kamu." "Oke Mbah, aku akan teriak." Nah, ditinggalkanlah kamar itu sama Mbah Ye. Setelah beberapa jam dia mulai ritual dan baca-baca doa sesuai ajaran Mbah Ye, dia belum merasakan apa-apa. Lewat 1 hari, dia belum merasakan apa-apa. Setelah lewat 1 hari setengah, mau masuk ke maghrib nih, dia mulai lemes karena sudah 2 hari 2 malam gak makan nih. Dia mulai lemas. Nah, disitulah dia baru ketemu dengan sosok wanita yang berbadan ular. Ketika dia ketemu dengan wanita yang berbadan ular itu, dia mulai kaget. Masya Allah, ini manusia kok ada ular di badannya. Maksudnya setengah badannya itu jadi ular, jalan begitu, tapi badan atasnya manusia. Kaget dia. Dia terdiam aja. Lalu si wanita itu ngomong, "Kamu ya yang mau ritual dengan saya?" "Iya, aku yang mau melakukan ritual dengan kamu. Aku mau ingin kekayaan," kata Rizky. "Oke, kamu harus ikut perintahku kalau kamu memang pengen mendapatkan kekayaan," kata si wanita ular itu. Setelah itu, wanita ular itu mengatakan ada syarat yang kamu harus penuhin. Syarat yang pertama, kita harus nikah secara gaib. Yang kedua, kalau kamu lulus, kamu akan saya berikan hadiah. "Ya, aku siap," kata Rizky, karena dia udah lemas, gak tahu lagi mau ngapain, ya udah pasrah aja. Nah, setelah itu mereka nikahlah secara gaib dan segala macam. Mereka lakukan ritualnya. Selesai ritual itu, Rizky seperti menyentuh ada sisi di tangannya. Setelah dia menyentuh, kok ada sisi, dia mulai membuka matanya. Loh, ada sisi beneran. Tapi dia masih lemas, dia benar-benar lihat ini. Dan beberapa menit kemudian, sisi itu berubah menjadi uang segepok. Tiba-tiba dia sontak kaget dengan senangnya. Yang dia tadinya lemas, tiba-tiba dia mengeluarkan tenaga yang sangat besar. "Yes, aku dapat duit," katanya. "Hore!" Karena suara itu, Mbah Ye juga membukakan pintunya karena ada dengar suara teriakan.
kamu gimana? Berhasil, kata Mbah Ye. Ini Mbah, aku dapat duit, ye, katanya. Senang lah hatinya kan. Nah setelah itu dia prepare lagi untuk persiapan, dikasih makan lah dulu si Rizky karena kan udah puasa 2 hari 2 malam, pakai baju segala macam, mandi segala macam. Setelah selesai makan malam si Rizky di sana, mulailah mereka kembali ke kota asalnya, tempat tinggalnya mereka, meninggalkan Mbah Ye setelah melakukan ritual itu. Nah setelah kembalinya itu, sampailah di posisi di dekat kosan Dimas. Rizky minta turun di daerah supermarket karena di situ ada store tunai untuk ATM. Distorkanlah duit itu. Lalu Dimas pulang. Nah setelah itu dibukalah handphonenya si Rizky. Wah ternyata ada banyak chat, ada banyak telepon dari pacarnya dan dari selingkuhannya. Dia kaget. Wah ada ratusan semua nih chatnya ini. Dia kaget. Mulailah ditelepon, yang pertama adalah Wati. Setelah ditelepon Wati, sambil mendengar suara Wati, halo sayang, Beb, kamu di mana aja? Selama ini berapa hari gak nelfon aku, gini. Karena kan sudah 3 hari nih, posisinya si Rizky nggak ada di rumah, ataupun nggak ada ngabarin si Wati, udah lost contact selama 3 hari, maka dia kaget dan takut, namanya khawatir lah seorang pacar. Dia mulai kaget, dimarah-marahin seperti itu, cerewet-cerewetin dah. Setelah itu dia mulai muju si Wati. Beb, gak usah marah lah. Kita ketemuan yuk malam ini di daerah tongkrongan angkringan dekat depan rumahmu. Mau ya, aku nanti datang, kata gitu kan. Setelah itu dimatikanlah teleponnya karena ada si Wati pun setuju, pengen ketemu, udah rindu sama Rizky. Lanjut si Rizky menelpon Bella, selingkuhannya. Diteleponlah Bella. Halo sayang, kamu lagi mana? Ih kamu mana ya, 2 hari ini aku kan kangen gitu. Ya biasalah ya, namanya bucin-bucinan, canda-candaan mereka, manja-manjaannya gitu. Iya, ya udah, aku transfer ya uang yang ini ya. Ternyata kebutuhan uang ini bukan untuk Rizky. Kebutuhan uangnya untuk Bella. Dia melakukan hal itu semua hanya untuk Bella. Ditransferlah uang yang dia dapatkan tadi semuanya ke si Bella. Memang Rizky ini udah tergila-gila. Sudah benar-benar falling in love banget dengan Bella. Mungkin Rizky ini melihat sosok Bella itu cewek yang manis, cewek yang lemah lembut, manja, dan gak pernah nyakitin perasaannya. Jadi dia merasa nyaman. Ego secara cowok, dia merasa kayak terpenuhin, merasa pengen super power lah mungkin dari cewek itu ya. Dia dapat hal itu mungkin, makanya dia mulai tergila-gila dengan senangnya untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan dari Bella. Setelah ditransfer uang itu, pergilah Rizky untuk ketemu dengan Wati. Setelah Rizky ketemu dengan Wati di depan angkringan rumahnya itu, ternyata Rizky membawa bingkisan. Sewaktu di supermarket ternyata dia membeli namanya coklat untuk membujuk si Wati biar gak marah lagi. Nah setelah ketemu pertama wajar lah ya, mungkin kangen atau khawatir. Wati marah-marah terus sama si Rizky, kesal mungkin. Tapi dengan diam tenang Rizky memberikan coklatnya, nyodorkan tuh pacarnya, ini coklat untukmu, coba aja makan gitu kan. Sambil kesal sambil makan nyam gitu kan. Mulailah tenang emosinya Wati. Wati mulai terceletuk. Beb, kita kan mau 2 tahun. Kita jalan-jalan yuk anniversary. Kamu mau kemana? Kata Rizky. Aku pengen jalan-jalan ke gunung. Kita kan udah naik gunung daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tapi kan belum. Ayo kita ke sana yuk minggu depan, kan lagi libur. Ya udah ayo, kata Rizky nih. Apalagi kan itu mau libur Idul Adha. Gak apa-apa, itu kan berapa hari libur. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kan libur 4 hari. Ya udah kita naik gunung yuk. Kan? Ayo. Dengan senang lah si Wati, harapannya sudah terjawab. Karena harapan dari Wati, dia bersama pacarnya di hari anniversary bisa melihat matahari terbit di gunung. Seminggu kemudian setelah mereka berjanjian pengen naik gunung, mereka berangkatlah ke daerah Jawa Timur, yang mana satu pegunungan yang memang sudah mereka janjikan lah, sudah memang diimpikan sama si Wati.
Mulailah mereka mendaki. Mereka mendaki sambil pegangan tangan. Ya, anak maklum ya, bucin-bucinan lagi nih di gunung. Biasa. Tapi sewaktu mereka naik gunung, ada hal yang berbeda di mata Rizky. Dia kayak melihat sesuatu yang aneh-aneh nih di bayangan-bayangan sebelah-sebelah dia. Dia kayak melihat ada manusia kok kepalanya rusak. Kok aneh? Terus dia nanya kepada Wati, "Beb, kau lihat nggak ada manusia kepala rusa sebelah-sebelah kita?" "Nggak ada." "Kamu lihat apa sih?" kata Wati. "Nggak tahu. Aku nggak tahu. Tiba-tiba lihat gitu aja," katanya kan. Ya udah, kita lanjut lagi jalan. Lanjutlah jalan lagi mereka sambil gandengan tangan sampai ke puncak. Sampailah mereka di kawah besar di puncak. Di saat di kawah besar itu, yang mana di bawahnya ada banyak bebatuan, mereka melihat itu, wow, memang pandangan dari atas ke bawah itu cukup indah. Mulailah si Wati gila-gila selfie lah untuk di handphonenya, untuk story. Foto. Setelah itu karena Rizky capek, udah sampai gunung, dia bawa tas terus, diletakkan atasnya dan dia bersandar di satu batu. Yang mana waktu dia bersandar, tiba-tiba batu yang dia sandarin longsor ke belakang, jatuh. Dan Rizky pun ikut jatuh ke arah kawah yang tadi di depan mereka. Longsor, jatuh bab. Dan dia tertimpa batu, sama tertimbun batu dari atas karena udah longsor. Ketimbun. Rizky ketimpa, nggak kelihatan, tertimbun tanah. Setelah itu paniklah Wati. Gila ini, gimana nih? Nelpon rescue, tim regu penyelamat ditelepon, sama rider pun ditelepon. Dia bingung, dia harus ngapain. Akhirnya diangkat teleponnya sama tim rescue dan tim rider. Setelah itu dia menelpon dan datanglah tim rescue. Mulailah turun ke daerah kawah yang mana menimbun si Rizky tadi. Dikorek tanahnya. Pas dikorek dapatlah si Rizky. Pas dicek segala macam. Loh, kok nggak bernapas lagi? Kagetlah semuanya kan. Diinfolah kepada si Wati kalau pacarnya atau pasangannya ini sudah nggak bernapas lagi. Usut punya usut, ternyata jatuhnya Rizky ini bukan hal yang tidak disengaja. Karena ada hal yang memang sang penunggu dari gunung itu mencium hal yang ganjil dari hubungan mereka. Jadi ceritanya di gunung itu dulu sempat ada di daerah kerajaan Brawijaya, yang mana sang raja membuat sayembara untuk menikahkan anaknya. Yang mana siapa dari jawara atau pendekar-pendekar di kampung itu yang bisa menang dengan kompetisinya, dia layak untuk menikahkan dengan putrinya. Setelah berkumpulnya pendekar-pendekar di kampung itu, ya sekitar ada 50-100 orang, mulailah ada kompetisi, ada tes 1, 2, 3, 4 tes ya kan. Dan akhirnya ada satu pemenang dari semua kontestan ini atau pendekar-pendekar ini. Ada satu yang mana manusia itu berbadan manusia tapi kepalanya rusak. Tapi dia sakti mandraguna. Jadi semua musuhnya kalah lawan dia. Setelah itu, ya karena memang sudah sumpah dari raja pengen menikahkan, tapi ketika si putri melihat sosok calon suaminya, kok aku dinikahkan sama orang kayak gitu ya? Dan putri itu mulai ngomong ke raja, "Ayah Anda, tolonglah batalkan aja pernikahan ini. Aku nggak mau nikah sama dia. Kepala dia rusak. Masa aku nikah sama rusak? Nah, aku nggak bisa membatalkan pernikahan ini karena sudah jadi sumpah dan sayembara untuk di kerajaan kita. Tapi aku nggak mau ya." "Oke ya, kok nggak gini ayah Anda? Aku punya ide. Gimana kalau siapa yang pemenang ini harus membuat sumur di atas gunung dalam satu malam. Sebelum subuh, dia harus sudah selesaikannya. Kita buat tantangan itu. Kalau dia berhasil, saya akan nikahin dia. Tapi kalau tidak, aku nggak mau nikah sama dia." "Yaudah, kita umumkan ya," kata ayahnya. Diumumkanlah hal itu. "Hai pemenang pendekar, kalau kamu memang sanggup untuk membuat sumur di atas gunung sana, kamu bisa melewati tes terakhir dan kamu bisa menikahin anakku."
Karena dia merasa sanggup dan sakti mandraguna, disanggupilah permintaan dari raja tadi. Pergilah si pendekar ini ke atas gunung. Setelah dia di sana, dia buatlah ilmunya, dikoreklah gunung itu untuk buat sumur, mengeluarkan air. Sudah selesai itu, dia istirahatlah karena sudah lelah. Karena memang hasil kerjanya udah mulai terlihat. Saat menjelang subuh, waktu dia istirahat kelelahan, ternyata putri tadi kompromi dengan penjaga-penjaga istananya untuk menyerang pendekar itu ketika dia lagi lelah. Dengan cara lempari dengan timbun batu biar dia mati. Nah, diikutilah sama penjaga istana itu semua. Dilihatlah pendekar itu sedang lelah, dilemparilah batu besar-besar, dilemparin, ditimbunin dia, dilongsorin batu, sampai benar-benar dia tertimpa. Dia nggak bisa lagi melawan karena dia habis kekuatan kan. Setelah itu tertimbunlah dia sampai nggak kelihatan lagi. Tapi dia masih punya satu kekuatan. Dia menggunakan kekuatannya ini untuk melakukan sumpah serapah. Siapapun yang mengkhianati cintanya naik ke kaki gunung ini, dia akan dapat naasnya. Nah, dari sumpah itu, sampai saat ini itu masih berlaku. Itu makanya ketika Rizky dan Wati menaiki gunung, penjaga gunung ini sudah mengetahui hal yang memang agak ganjil dari hubungan Rizky, yang mana Rizky sudah berani untuk main cinta terlarang. Sampai sini dulu kisah dari horor demi selingkuhan berani melakukan pesugihan. Jangan lupa berdoa, kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.